Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Gifan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang beberapa hal yang perlu diketahui atau dipersiapkan pada saat kamu mau ujian sidang skripsi ataupun tugas akhir. Sekarang sudah mulai bulan Juli, mau masuk ke Agustus dan September, di mana beberapa kampus saat ini di Indonesia sedang menyelenggarakan ujian sidang skripsi dan juga ujian sidang tugas akhir secara online. Kenapa online? Karena masih pandemi, masih kita berperang melawan COVID-19, jadi mau nggak mau ujiannya secara online. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga like, komentar, dan juga share. Semakin banyak share, semakin mengalir pahalanya, gitu kan ya. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah salah satu pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong bagikan video ini ke teman-teman kamu. Oke, sekarang apa saja sih yang harus disiapkan jika kamu mau ujian sidang online ya, baik itu skripsi ataupun tugas akhir. Misal besok nih mau ujian sidang, kamu harus ngapain? Sebenarnya saya punya beberapa tips. Kalau misalkan ini bisa jadi salah satu senjata buat kamu, ya alhamdulillah. Namun kalau ternyata nggak penting-penting amat, ya skip aja. Oke? Nah, yang pertama, pastikan kamu sudah menyiapkan materi dan backup materi. Nggak cuma satu materinya, tapi ada backupnya juga. Gimana caranya? Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ujian sidang tugas akhir, kan ada dua hal. Pertama, ada skripsinya atau ada file tugas akhirnya. Yang kedua, ada file PowerPoint-nya. Nah, ini harus di backup nih. Pada saat file tugas akhir atau skripsinya tidak bisa dibuka oleh si dosen penguji, maka sebaiknya kamu sudah punya backup, sehingga kamu bisa mengirimkan file TA atau skripsi kamu di kolom chat. Kan biasanya kita menggunakan Zoom ya, aplikasi Zoom saat ujian sidang. Nah, di fitur chat itu bisa kirim file. Kalau misalkan tidak bisa dibuka oleh dosen penguji, kirim filenya di situ. Itu yang pertama. Lalu tadi PowerPoint. Kalau misalkan PowerPoint-nya tiba-tiba rusak, file kamu saat share screen nggak bisa dibuka. Harus gimana? Ya harus punya file backupan. File backupan itu maksudnya adalah kamu gunakan file dengan format yang berbeda. Misal PowerPoint itu ada formatnya 2019. Nah, coba gunakan format 2013. Atau mungkin format 98 gitu ya. Atau yang lainnya lah. Jadi save-nya itu ada macam-macam format PowerPoint-nya, sehingga bisa dibuka dengan mudah di Zoom. Berbicara tentang materi PowerPoint, pastikan kamu tidak membuat animasi yang banyak-banyak atau aneh-aneh. Karena semakin banyak animasinya, maka semakin berat aplikasi Zoom tersebut dalam merender PowerPoint kamu. Itu ya. Jadi harus punya backup dan jangan bikin PowerPoint yang macam-macam. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana atau apa isi dari PowerPoint yang harus kalian buat. Nah, kalau ini sarannya adalah jangan bikin jangan bikin PowerPoint yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu maksudnya terlalu banyak animasi, terlalu banyak pergerakan, backgroundnya warna-warni heboh, polosan aja lah, biasa aja. Karena yang dinilai adalah bagaimana cara kamu menyampaikannya, bukan yang dinilai PowerPoint-nya. Jelas ya? Oke, yang kedua, tips yang kedua. Pastikan baterai laptop terisi penuh. Nah, kalau kamu membuka Zoom-nya itu di laptop, ujian sidang di laptop, pastikan baterainya itu penuh. Atau kalau perlu sambil dicas aja. Jadi nggak akan takut tiba-tiba mati. Gitu ya. Atau misalkan dicas nggak bisa, mati lampu. Nah, harusnya penuh. Karena saat mati lampu, kondisi yang tidak terduga, baterai laptop masih ada, kita masih bisa jalan. Pak, kalau mati lampu kan koneksi wifi mati. Gunakan handphone, tethering, paket data, standby itu handphonenya. Oke? Tips yang ketiga, pastikan koneksi internet kamu aman. Kalau mati lampu gimana? Ya gunakan handphone kamu sebagai tethering di laptop. Langsung connect. Nggak masalah. Terputus sedikit di Zoom, bisa login lagi. Dan tidak perlu panik. Karena dosen penguji pasti akan paham, kenapa nih putus, pasti akan ditungguin
Karena durasi sidang kan kurang lebih di semua kampus tuh rata-rata 45 menit sampai 1 jam kan ya. Jadi selama itu selama itu waktu kamu masih ada, kamu masih bisa punya kesempatan untuk login. Kecuali kamu terlambat. Nah, jangan sampai terlambat. Keterlambatan biasanya 10 menit. Ujian sidang jam 8 sampai jam 8.45. Kamu masuk jam 8.20. Nggak akan bisa di-approve oleh panitia. Jadi pastikan jangan datang terlambat. Oke? Yang keempat, kuasai penggunaan platform media. Jika di kampus kamu menggunakan aplikasi Zoom untuk ujian sidang, maka kamu harus menguasainya. Bagaimana cara share screen, bagaimana cara mengirim file di kolom chat, bagaimana cara memutar video, bagaimana cara merename. Di Zoom kan ada rename ya, nama. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau lagi Zoom itu, nama kita nih harus ada di Zoom tersebut. Jangan sampai nama kita, username di Zoom itu namanya misal nama laptop kita, Asus misalkan, atau Acer, atau iMac. Jangan seperti itu. Nah, biasanya ada beberapa kampus yang menggunakan _nama. Biasanya begitu. Atau nama saja. Biasanya seperti itu. Ada aturannya pasti. Kita harus menguasai platform yang kita gunakan. Jangan sampai tiba-tiba kita bingung. Oh, ini gimana ya cara ganti background? Nah, hati-hati tuh. Cara ganti background. Jadi sebelum kalian sidang, pastikan sudah dicoba dulu Zoom-nya, sudah dicoba dulu bisa pasang background, bisa unmute, bisa mute, bisa share screen, bisa kirim file di chat, dan juga bisa ganti nama. Biasanya itu aja sih kalau di ujian sidang. Yang kelima, kamu harus buat mini studio untuk latihan presentasi. Kalau kamu mau ujian sidangnya di rumah, ya di kamar lah, supaya tidak terganggu dengan kehidupan di rumah kamu. Tiba-tiba lagi ujian sidang, mama manggil, "Nak, ke warung dong." Atau adik kamu manggil, "Kakak, remote TV mana?" Padahal lagi ujian sidang. Ya udah, bilang sama anggota keluarga, "Maaf Pak, saya mau ujian sidang dulu, minta doanya semoga lancar. Dan jangan diganggu. Kakak mau ke kamar dulu." Mini studio, anggaplah kamar itu sebagai mini studio kamu. Jadi tidak diganggu sama yang lainnya. Dan pada saat di mini studio tersebut, pastikan kamu punya background yang baik ya, supaya bisa pasang background. Itu penting untuk kamu. Dan bisa untuk latihan. Latihanlah H-1 lah atau H-2. Jadi kamu buka Zoom kamu sendiri, lalu ceritanya pura-puranya kamu lagi sidang. Udah presentasi aja. Contoh opening seperti apa pada saat sidang ada di video saya sebelumnya, bisa dicari. Judulnya simulasi sidang online. Oke, lanjut yang keenam, pilih tempat dengan cahaya utama yang terang dan ruangan tertutup. Kenapa harus terang? Supaya mukanya glowing. Si penguji juga jelas sama muka kamu. Walaupun kamera laptopnya ngeblur misalkan, tapi karena cahayanya bagus jadi mukanya kelihatan. Dan usahakan ruangan tertutup, jadi hanya fokus sama suara kamu saja, tidak ada suara yang lain-lain seperti tadi saya sampaikan. Dan yang ketujuh, atau terakhir, gunakan headset untuk mendukung kualitas audio. Gunakan headset. Namun sebelum digunakan, tes dulu. Bisa atau enggak headsetnya? Nyambung atau tidak? Connect atau tidak? Oh, mungkin tambahan lagi. Jika tiba-tiba laptopnya nge-hang atau error, kalian harus bisa langsung masuk menggunakan handphone. Jadi langsung tuh masuk pakai handphone. Atau misalkan laptop kameranya tiba-tiba mati nih, nggak bisa nayangin kamu misalkan, ya langsung pakai handphone. Beralihlah ke handphone, jangan gaptek gitu. Jadi saat kalian latihan presentasi, cobalah dengan beberapa situasi kondisi. Entah itu situasi mati listrik atau situasi koneksi wifi nggak masuk, dites aja. Tiba-tiba kamu airplane mode aja di laptop, kan langsung mati tuh, putus. Nah, langsung coba dipakai handphone tethering. Lihat berapa lama spare waktunya. Dan yang paling penting saat kita mau ujian online sidang skripsi, berdoa, minta restu ke orang tua. Papa, mama, adik atau abang mau ujian sidang online, skripsi ataupun tugas akhir, tolong doanya. Sesungguhnya doa orang tua lah yang paling manjur atau qabul jika kamu minta.
Jadi mintalah ke orang tua kamu. Demikian hal yang bisa saya sharing terkait ujian sidang online, tugas akhir ataupun skripsi. Semoga ujian sidang kamu sukses, lancar, diberi kemudahan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu supaya mereka tahu dan siap pada saat ujian sidang tugas akhir atau skripsi secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.